虽然你废了武功，但只是虚脱而已。为什么我不能和喜欢的进这个家族？为什么所有倒霉的？是这大火把千水给融了。Halo semuanya, selamat datang di dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Legendary Twins episode 9 dan 10. Di bagian sebelumnya, terlihat Xiaoyu yang menghadiri pernikahan putri ke-9 Murong Zhengde. Merasa terhalang oleh penjaga, dia pun memilih untuk masuk melalui atap. Di dalam villa, Jiang Xin yang memiliki hubungan masa lalu dengan Murong Jiu berusaha membujuknya untuk membatalkan pernikahannya dengan keluarga Gu. Di tengah pesta, Xuan Yuan Sangguang pun datang. Ia menciptakan kekacauan dengan taruhan yang mengancam keluarga Murong. Dan bantuan Xiaoyu, Xuan Yuan berhasil merebut villa Murong. Setelah taruhan berlanjut, Jiang Xin akhirnya mendapatkan villa tersebut. Namun Murong Jiu menolaknya, menyebabkan perselisihan. Xiaoyu dan Xuan Yuan Sangguang bertarung dengan keluarga Murong dan utusan keluarga Gu. Setelah Xuan Yuan Sangguang melarikan diri, Murong Zhengde mengundurkan diri sebagai kepala keluarga, menyerahkan posisi kepada Murong Jiu. Sementara itu, Xiaoyu berpisah dengan teman-temannya untuk mengejar Xuan Yuan. Tetapi dia terjebak oleh Jiang Yulang yang berusaha menjebak mereka, memaksa Xiaoyu bersembunyi dari pasukan yang menjaga tempat tersebut. Scene berlanjut di wilayah Villa Murong. Terlihat Xiaoyu yang sedang bersembunyi di samping sebuah gerbang tepat di wilayah pegunungan. Pada saat itu Xiaoyu menjadi begitu panik karena keberadaannya sedang dicari-cari oleh sekelompok pasukan keluarga Murong. Alhasil Xiaoyu pun memutuskan untuk membobol pintu gerbang di sampingnya dan tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam sana. Setelah masuk ke dalam gerbang itu, Xiaoyu dikejutkan oleh sebuah hawa dingin disertai sebuah altar tepat berada di tengah-tengah ruangan itu. Di sana terdapat seorang wanita yang ternyata adalah Murong Jiu yang sedang berkultivasi dan mencoba mempelajari teknik terlarang, yakni teknik fosil. Sambil berkultivasi untuk menguasai teknik fosil itu, tampak Murong Jiu yang sempat meminum 3 pil emas yang berguna untuk memperlancar meridiannya. Sementara itu, Xiaoyu tampak sedang diam-diam menyelinap dan mendekati Murong Jiu. Akan tetapi dia sama sekali tidaklah menyadari keberadaan dari Xiaoyu. Karena saat ini Murong Jiu berfokus dalam kultivasinya dengan menutup mata. Xiaoyu kemudian mencoba membaca tulisan-tulisan yang terdapat pada batu prestasi yang ada di altar tersebut. Sewaktu Xiaoyu sedang asik sendiri membaca tulisan-tulisan ini, tiba-tiba saja mata Murong Jiu terbuka dan langsung menatap Xiaoyu dengan sinis. Di momen serupa, terlihat Murong Jiu yang memuntahkan darah karena efek samping dari pil emas yang ia minum, dan juga dampak dari teknik pelarang yang sedang ia pelajari. Meskipun begitu, Murong Jiu sama sekali tidaklah mempedulikannya. Ia terus mencoba menahan rasa sakit dan terus melanjutkan proses kultivasinya. Tak hanya memuntahkan darah saja, banyak darah lainnya yang juga mulai mengalir keluar dari mulut, hidung maupun mata Murong Jiu. Melihat hal demikian, Xiaoyu pun menjadi begitu khawatir dan bergegas menyuruh Murong Jiu agar menghentikan proses kultivasinya. Akan tetapi gadis ini sama sekali tidaklah mendengarkannya dan terus melanjutkan kultivasinya. Alhasil Xiaoyu pun mau tak mau terpaksa menggunakan sebuah teknik untuk membatalkan proses kultivasi Murong Jiu dengan cara menekan beberapa titik meridiannya. Hingga akhirnya proses kultivasi Murong Jiu pun berhasil dihentikan oleh Xiaoyu. 虽然你废了武功，但只是虚脱而已。 Namun hal demikian sama sekali tidaklah membuat Murong Jiu senang. Dia justru menjadi begitu marah terhadap Xiaoyu yang terlalu mencampuri urusannya. Lantas Xiaoyu pun memberitahu kalau mempelajari teknik fosil hanya akan membuat Murong Jiu menderita, karena pengorbanan yang ia lakukan tidak akan dipedulikan oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada akhirnya Murong Jiu akan berjuang sendirian. Untuk menghentikan niatan gadis ini, Xiaoyu pun memutuskan untuk menghancurkan seluruh batu prestasi yang mengelilingi altar, sehingga Murong Jiu tidak akan dapat lagi mempelajari teknik fosil. Melihat hal demikian, Murong Jiu pun memohon kepada Xiaoyu agar tidak melakukannya, dengan alasan karena ingin
dengan alasan karena dia ingin membuat keluarganya bangga, terutama ayahnya. Meskipun begitu, Xiaoyu sama sekali tidaklah mendengarkannya dan dengan liar menghancurkan seluruh batu prestasi tersebut. Di waktu yang sama, tampak Morongjiu yang menangis sambil berteriak mengatakan kalau dirinya masih belum siap untuk menjadi penerus keluarga Murong. Dia sama sekali tidak menjadi penguasa keluarga Murong dan menganggap kalau jabatan yang ia terima hanyalah sebuah nasib buruk yang membebaninya. Setelah berteriak melampiaskan amarahnya, Morongjiu kini mulai merasa lebih baik daripada sebelumnya. Akan tetapi dia masihlah belum bisa memaafkan tindakan Xiaoyu. Sehingga Morongjiu pun langsung mengambil sebuah batu dan melemparnya tepat ke arah wajah Xiaoyu. Setelah itu Morongjiu langsung pergi dari ruangan itu meninggalkannya. Lalu mengunci gerbang dari luar, sambil berharap agar Xiaoyu terjebak di ruangan itu untuk selama-lamanya. Merasa takut terjebak di dalam ruangan ini, Xiaoyu pun bergegas kembali ke gerbang sebelumnya dan mencoba untuk membobolnya. Namun pada saat itu, Xiaoyu dikejutkan oleh munculnya sebuah air timah tepat di bagian kunci gerbang itu, sehingga Xiaoyu pun tidak dapat lagi membobolnya. Di waktu yang sama, terdengarlah sebuah suara pria misterius yang diyakini adalah salah satu dari 10 penjahat besar. Pria ini dengan licik berkata kalau dia saatlah ingin menghabisi Xiaoyu dengan cara membiarkannya terjebak di dalam ruangan tersebut. Bahkan pria itu juga sama sekali tidak tertarik dengan peta harta karun yang sempat ditawarkan oleh Xiaoyu dan langsung meninggalkannya pergi. Merasa tak dapat keluar dari ruangan itu, Xiaoyu memutuskan untuk mencari sesuatu di dalamnya, supaya dapat bertahan di suhu yang sangat dingin. Tak berselang lama, Xiaoyu secara tak sengaja menemukan sebuah kuali giok, yang mana di dalamnya terdapat beberapa pil emas yang sebelumnya dikonsumsi oleh Morongjiu. Tanpa pikir panjang lagi, Xiaoyu pun langsung memakan seluruh pil emas itu, tanpa tersisa hingga membuatnya merasa kenyang. Selesai makan, Xiaoyu secara tak sengaja membaca sebuah tulisan yang menjelaskan kalau pil emas ini adalah sebuah pil rahasia warisan turun-menurun keluarga Murong yang dapat membantu membersihkan dan memperluas meridian. Cukup dengan satu pil saja seseorang akan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dalam proses latihan dan kultivasinya. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja Xiaoyu merasakan hawa panas yang sangat amat panas di dalam tubuhnya, hingga membuat tubuhnya berasap dan membuat Xiaoyu tak kuat menahan hawa panas itu. Xiaoyu bergegas berlari di tengah-tengah altar yang memiliki suhu dingin yang cukup ekstrim, sehingga tubuh Xiaoyu pun akhirnya mulai merasa nyaman. Di sisi lain, tepatnya di Villa Murong, terlihat Morongjiu yang secara tak sengaja menemukan Jiang Xin yang sedang bersembunyi. Melihat keberadaan Jiang Xin, Morongjiu pun mencoba untuk menghampirinya dan bertanya mengenai kondisinya. Namun Jiang Xin tidaklah menjawab pertanyaan itu. Dia mengaku hanya ingin melihat Morongjiu untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Lalu dengan perasaan canggung, Morongjiu pun mencoba bertanya, apakah Jiang Xin ingin kembali menemani dan membantunya seperti di masa lalu. Mendengar perkataan Morongjiu, Jiang Xin pun langsung berbalik dan mencoba mendekati Morongjiu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tindakan Jiang Xin pun menunjukkan kalau dirinya sangat bersedia untuk kembali ke kehidupan Morongjiu. Singkat waktu, kembali ke altar. Di sana terlihat Xiaoyu yang sedang tertidur dan tubuhnya yang telah membeku karena suhu dingin yang sangat ekstrim. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyu mulai terbangun dan seluruh es yang menyelimuti tubuhnya langsung meledak dan hancur. Saat terbangun dari tidurnya, Xiaoyu tiba-tiba merasa terkejut dan secara tak sengaja melompat sangat tinggi dan sangat aneh, hingga membuat kepalanya tersangkut di langit-langit. Hal demikian sontak membuat Xiaoyu merasa kalau ada yang berbeda dengan tubuhnya sekarang. Merasa penasaran, Xiaoyu pun langsung mencoba untuk menggunakan langkah cepatnya. Dan benar saja, Xiaoyu benar-benar merasakan perubahan dan peningkatan dalam kultivasinya, yang mana Xiaoyu sekarang sudah mencapai tingkat Qi sejati tingkat pertama. Peningkatan kultivasinya ini membuat Xiaoyu segera mencoba untuk menghancurkan dinding ruang agar bisa keluar.
Namun sayangnya serangan Xiaoyu masihlah belum cukup kuat untuk menghancurkan dinding tersebut. Di waktu yang sama, secara mengejutkan, air berjatuhan dari langit-langit yang perlahan-lahan membanjiri ruangan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja bebatuan dari langit jatuh tepat ke arah Xiaoyu. Untung saja, secara tidak sengaja, Xiaoyu mengaktifkan sebuah ki pelindung yang membuatnya mampu menghancurkan batu tersebut. Kemunculan ki pelindung ini jelas membuat Xiaoyu terkejut. Karena ki pelindung hanya untuk seseorang yang memiliki ki sejati bawaan yang seharusnya tidaklah dimiliki oleh Xiaoyu. Namun Xiaoyu tidaklah memiliki waktu untuk memikirkan hal tersebut. Karena yang harus dia pikirkan sekarang adalah cara untuk keluar. Oleh karena itu, Xiaoyu pun kembali menggunakan kekuatannya untuk mencoba menghancurkan gerbang. Akan tetapi, serangannya sama sekali tidaklah berdampak apapun dan malah membuat tangannya kesakitan. Pada saat yang bersamaan, volume air di dalam ruangan semakin bertambah dengan begitu cepat. Usut punya usut, seluruh wilayah Villa Murong yang ada di luar ruangan itu sedang terbakar hebat, yang mengakibatkan seluruh salju mencair dan airnya masuk ke dalam ruangan. Meskipun begitu, hawa panas yang terjadi akibat kebakaran itu justru membuat cairan timah yang menutupi lubang kunci perlahan-lahan mulai mencair. Menyadari hal demikian, Xiaoyu pun bergegas mencoba untuk membobol gerbang supaya bisa keluar dari ruangan itu sebelum air memenuhinya. Sewaktu Xiaoyu sedang berusaha untuk membobolnya, secara tiba-tiba terasa sebuah hantaman yang menghantam gerbang itu sampai membuat pintunya terpental. Tidak hanya sekali saja, hantaman itu terus terjadi berkali-kali, hingga akhirnya membuat gerbang itu jebol dan terbuka. Alhasil, seluruh air yang berada di dalam ruangan itu pun mengalir keluar dan memadamkan seluruh api yang membakar habis hutan-hutan di sekitar. Dan akhirnya Xiaoyu berhasil keluar dari ruangan tersebut. Setelah keluar dari ruangan itu, terlihat satu pria berbadan besar dan satu pria tua yang mana mereka berdua adalah bagian dari 12 menteri bintang, yakni si kerbau yang bernama Huang Niu dan si kambing putih bernama Baiyang. Pada saat itu, Huang Niu dan Baiyang mencoba menginterogasi Xiaoyu untuk mencari tahu tentang keberadaan Tixinlan. Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyu pun mencoba untuk mempermainkan mereka dengan cara berpura-pura tidak mengenali Tixinlan. Namun Huang Niu dan Baiyang sama sekali tidaklah mempercayainya, sehingga Huang Niu pun mencoba untuk memukul Xiaoyu sebagai ancaman. Tak tinggal diam saja, Xiaoyu pun langsung menggunakan teknik penyusutan tulang untuk menghindarinya. Saat menyaksikan teknik penyusutan tulang itu, sontak Yang Niu menjadi begitu terkejut, karena dia tahu kalau teknik itu adalah teknik milik tua Jiao Jiao. Selanjutnya, Baiyang pun juga sempat mencoba untuk menyerang Xiaoyu. Akan tetapi dengan teknik langkah hantu, Xiaoyu berhasil menghindari segala serangannya. Sama halnya seperti Huang Niu, Baiyang juga menjadi begitu terkejut melihat teknik langkah hantu. Sebab Baiyang menyadari bahwasanya teknik itu adalah teknik milik Qin Jiaoyu. Setelah itu, Xiaoyu segera memberikan serangan balasan kepada Huang Niu dan Baiyang dengan teknik pencucian otak milik Xiang Xiang-er atau HAR. Lalu Xiaoyu pun melanjutkan serangannya dengan melepaskan sebuah teknik tangan berdarah milik Dusa. Tak berhenti sampai di situ, Xiaoyu juga sempat memperlihatkan teknik pencari jiwa milik Li Daju. Melihat segala teknik yang dimiliki oleh Xiaoyu ini, Huang Niu dan Baiyang pun mencoba bertanya, hubungan seperti apa yang dimiliki oleh Xiaoyu dengan 5 penjahat besar di Lembah Eren. Xiaoyu pun menjawab kalau 5 penjahat itu adalah keluarga sekaligus gurunya. Jika Huang Niu dan Baiyang berani menghabisi Xiaoyu, maka 5 penjahat besar itu pasti akan langsung membalas dendam kepada mereka berdua. Perkataan dari Xiaoyu seketika membuat Huang Niu dan Baiyang menjadi begitu segan dan mulai menghormati Xiaoyu. Xiaoyu kemudian memberitahu bahwa jika Huang Niu dan Baiyang ingin mencari peta harta karun yang ada pada Tixinlan, maka mereka berdua bisa mengandalkan dirinya. Xiaoyu juga membohongi mereka berdua dengan mengatakan kalau dirinya telah dikirim oleh 5 penjahat besar Lembah Eren untuk mencari Tixinlan. Selain itu, Xiaoyu mengaku telah berhasil mendapatkan sebuah informasi kalau Tixinlan akan pergi ke Gunung Emei untuk mendapatkan harta karun yang dicari-cari.
Perlu diketahui bahwasannya harta karun milik Yanantian yang dicari-cari oleh Tixinlan memang berada di Gunung Emei. Oleh karena itu, Xiaoyu dengan sengaja memberitahu mereka berdua agar Xiaoyu dapat memanfaatkan mereka untuk membantu dirinya sampai ke Gunung Emei. Alhasil, trik yang digunakan oleh Xiaoyu berhasil membuatnya bekerjasama dengan Huang Niu dan Baiyang. Sehingga kini mereka bertiga pun langsung memulai perjalanan ke Gunung Emei. Di sisi lain terlihat Tuku dan Tixinlan yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Emei. Di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua sempat dihentikan oleh seorang pria bernama Gu Yuyan yang sedang dikejar-kejar oleh 3 orang pengembara, yakni si tangan besi Zhao Xuanhai, si pisau salju Liu, dan sang pedang dewa Feng Tianyu. Pada saat itu, Zhao Xuanhai, Liu, dan Feng Tianyu secara bersama-sama menyerang Gu Yuyan yang mencoba melarikan diri. Usut punya usut, alasan mereka bertiga mengejarnya dan menyerang Gu Yuyan adalah karena mereka bertiga ingin merebut peta harta karun yang dimiliki oleh Gu Yuyan. Merasa sangat takut dihabisi, pada akhirnya Gu Yuyan pun segera memberikan peta harta karun itu kepada mereka bertiga. Meskipun begitu, mereka bertiga masihlah belum berhenti dan terus mengejar Gu Yuyan. Sehingga Gu Yuyan pun terus mencoba kabur. Melihat hal demikian, Huku pun langsung menghampiri Gu Yuyan dan langsung menyerang Zhao Xuanhai, Liu, dan Feng Tianyu. 是你们挡住。这一句有些闲事。 Serangan dari Huku membuat mereka menyadari kalau Huku berasal dari istana Yihui. Alhasil mereka bertiga pun menjadi begitu ketakutan dan memutuskan untuk pergi melarikan diri. Tindakan dari Huku ini membuat Gu Yuyan merasa bersyukur. Sebagai bentuk terima kasih telah menyelamatkannya, Gu Yuyan pun langsung memberikan sebuah peta harta karun kepada mereka. 出手惩恶。图报，天下无敌的武功和几辈子的。 Melihat peta harta karun itu, Tixinlan langsung mengambilnya dan secara mengejutkan peta harta karun itu ternyata sama persis dengan peta harta karun milik Tixinlan. Gu Yuyan kemudian memberitahu kalau peta itu ia beli dari Xiaoyu dengan sengaja menjual peta ini demi mendapatkan banyak harta agar bisa bersenang-senang. 他叫鱼，对，就是他卖给俺们混江上了，上不得梁山。江小雨， Setelah memberikan peta harta karun itu kepada Huku, Gu Yuyan pun segera pergi meninggalkannya. Sebelum pergi menjauh, tiba-tiba saja Huku menodongkan pedang miliknya ke leher Gu Yuyan. Lalu Huku berkata kalau cerita yang dikatakan oleh Gu Yuyan barusan adalah sebuah kebohongan. Karena pada dasarnya Xiaoyu bukanlah orang yang mata duitan. Hingga tidak mungkin kalau Xiaoyu menjual peta itu untuk mendapatkan uang. 最笨的师傅，为了点亲子高。是我糊涂了，又怎么会做出这样无聊的事？ 他行事最天马行空。 Pada saat itu tampak Gu Yuyan yang hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Hingga akhirnya ia dengan cepat melempar sebuah bom asap dan menghilang dalam sekejap dari pandangan Huku. 太奇怪了，我有不太好。 Sementara itu, Xiaoyu, Huang Niu, dan Baiyang terlihat sudah tiba di pintu masuk kota Luo dan semakin dekat dengan Gunung Emei. Singkat waktu, saat berada di tengah-tengah kota Luo, Baiyang menunjukkan sebuah kuil naga. Yang mana di balik kuil naga itu ada sebuah jalan pintas menuju Gunung Emei dan mereka berencana akan pergi ke gunung melalui kuil tersebut. Di momen serupa, Xiaoyu secara tak sengaja mendengar seorang tetua yang sedang bercerita kepada para penduduk mengenai tewasnya Ouyang bersaudara karena dihabisi oleh 3 pemuda. Mendengar cerita itu, Xiaoyu pun menyadari kalau cerita itu adalah cerita tentang dirinya, Huku, dan Tixinlan. Sehingga ia pun menjadi begitu tertarik dan langsung menghampirinya. Tak berselang lama, tampak Gu Yuyan yang keluar dari balik kuil naga dan menjadi begitu terkejut dengan keberadaan Xiaoyu. Tanpa pikir panjang, Gu Yuyan pun segera memanggil Xiaoyu seakan-akan sudah begitu akrab. Sambil memperkenalkan namanya kepada Xiaoyu. Melihat keberadaan Gu Yuyan, Xiaoyu awalnya sempat merasa terheran-heran. Namun ia mencoba bersikap so akrab seperti Gu Yuyan. Setelah itu mereka berdua sama-sama berlari menghampiri satu sama lain. Hingga akhirnya mereka berpelukan seperti seorang saudara. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.